Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Words for Today. Kita akan baca dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15, Wahyu 3:15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu, sekarang apa makna sebenarnya dari kata suam-suam kuku? Kita tahu bahwa suam-suam kuku adalah suatu keadaan benda yang tidak panas atau tidak dingin. Mungkin hangat gitu ya. Jadi dalam konteks ayat ini, kebanyakan kita memahami kesuaman jemaat Laodikia sebagai sikap yang tidak bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Kebanyakan kita memahami bahwa gereja harus bersemangat dan berapi-api dalam melayani Tuhan. Benar. Rasul Paulus pun juga pernah berpesan kepada jemaat di Roma agar roh mereka tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan tentu, jemaat Laodikia seharusnya panas, bersemangat dalam melayani. Kebanyakan kita mengkonotasikan panas sebagai hal yang positif, sementara dingin sebagai hal yang negatif. Tapi mengapa Tuhan mengatakan di ayat 15b, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas? Jika panas bermakna semangat melayani Tuhan, lalu apakah dingin berarti tidak melayani Tuhan sama sekali? Tentu bukan itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, ternyata ucapan Tuhan Yesus di ayat 15a perlu kita pahami dalam konteks geografi Laodikia pada waktu itu. Laodikia berada di antara dua kota, yakni Hierapolis dan Kolose. Dan Laodikia mengandalkan dua kota ini untuk menyuplai kebutuhan air bersih mereka. Yang satu menghasilkan air panas atau air belerang yang bagus untuk kesehatan. Sedangkan yang satunya lagi menghasilkan air sejuk yang diperlukan dalam kehidupan. Jadi makna suam-suam kuku jika dilihat dari letak geografis kota ini adalah satu keadaan yang tidak berguna. Air yang tidak bisa menyembuhkan, tapi juga tidak bisa menyegarkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa jemaat Laodikia bisa menjadi tidak berguna atau suam-suam kuku? Jawabannya di ayat 17, yakni karena mereka sudah merasa kaya dan merasa tidak kekurangan apa-apa, tidak perlu apa-apa. Mereka memang kaya secara materi, tapi itu membuat mereka tidak lagi menghargai Kristus sebagai satu-satunya harta yang tak ternilai. Laodikia adalah gereja yang bersemangat melayani pekerjaan Tuhan. Laodikia adalah gereja yang mungkin saja dengan kekayaannya banyak memberi bagi pekerjaan Tuhan. Gereja yang kaya, fasilitas yang lengkap dan mewah, punya banyak bidang pelayanan jemaat dan banyak berkorban bagi pelayanan itu, ternyata digambarkan Kristus sebagai melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Jangan sampai kita menjadi suam. Jadilah air hangat yang menyembuhkan atau air dingin yang menyegarkan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.